Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas R6B akan mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat, yaitu tentang perancangan sistem informasi pengolahan nilai siswa pada sekolah X. Di sini kami menggunakan sampel, yaitu sekolah menengah pertama SMP Ar-Rahman. Dan langsung saja ke bagian form login. Form login ini dibuat oleh Nabila Ine. Jadi, pertama-tama sebelum kita masuk ke daftar menu, kita login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Jika belum terdaftar, maka tidak akan bisa masuk dengan login. Kita coba dengan username dan password yang belum terdaftar di data admin. Misalkan namanya Sisil, passwordnya admin, lalu kita login, maka tidak dapat masuk karena akun tersebut belum terdaftar. Maka kita akan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Username Bila, password admin. Klik login dan berhasil login. Dan ini adalah tampilan daftar menu. Kita masuk ke data admin. Di sini saya akan menginput username baru dengan cara memasukkan username nama Rasya, password admin, dan kita mencari NIP dengan relasi dari data guru. Kita cari nama yang sesuai dengan username tadi. Kita klik lalu kembali. Jika semua data sudah terisi, kita klik simpan dan berhasil disimpan. Dan data akan muncul di tabel admin. Dan apabila kita ingin mengubah data tersebut, kita klik salah satu nama data yang ada di tabel admin. Misalkan Rasya, kita ingin mengubah password dari admin menjadi admin 123. Lalu kita klik ubah dan data akan berhasil diubah password menjadi admin 123. Ketika kita ingin mencoba klik button batal, kita klik salah satu nama di tabel admin, lalu kita klik batal, maka inputan di sini akan terhapus. Lalu kita mau mencari tabel admin. Di sini di data tabel admin, untuk mencari kita bisa menggunakan username, NIP, dan nama admin. Misal username Aca, kita klik cari dan akan muncul nama Aca. Lalu misal kita mau mencari NIP GR003, kita cari, maka akan muncul nama Agus. Lalu misalkan kita mau mencari nama admin Nabila, kita cari, akan muncul namanya. Lalu kita bisa menghapus salah satu nama dari tabel admin dengan mengklik satu nama, kita klik hapus dan akan berhasil dihapus. Lalu kita kembali dan selanjutnya data guru akan dijelaskan oleh Dimas. Ya, lanjut ke data guru. Di sini saya akan menjelaskan rincian yang saya gunakan. Jadi NIP ini saya menggunakan auto ID dengan text field. Di sini inputan otomatis terbuat dan enable saya off, jadi tidak bisa dirubah.
sesuai data terakhir. Karena data terakhir 8, di sini 9. Saya coba memasukkan data di text field, radio button, combo box, text field, text area, dan relasi dari ID mata pelajaran. Saya input coba. Namanya Joko, tempatnya di tanggal lahir Jakarta 22 April 2001, laki-laki, agama Islam, nomor HP, alamatnya di Mapel. Di sini mata pelajaran sudah dibuat ya, beberapa datanya. Saya memilih bahasa Indonesia. Masuk. Nah, di sini enable, tidak bisa diubah. Dengan catatan diubahnya melewat relasi dari sini, dari mata pelajaran, ID mata pelajaran. Saya coba button simpan, berhasil. Kemudian saya mencoba button ubah, berhasil. Dan button clear ini untuk menghapus data. Dan pada tombol clear ini saya memasukkan auto ID supaya bisa keisi, karena saya menggunakan enable-nya saya off. Lanjut lagi ke option cari. Option cari ini saya menggunakan referensi untuk NIP, nama, alamat, dan telepon. Misalnya saya nyari NIP ya, GR 002, muncul. Kemudian saya mencari nama ya, nama berhasil. Kemudian saya mencari telepon 085 misalnya. Ada yang 085 muncul. Lanjut lagi ke alamat. Berhasil. Lanjut, saya mencoba button hapus. Saya berhasil dihapus dan hilang. Dan auto ID otomatis melanjutkan yang data sebelumnya, yang terakhir 8, jadi di sini 9. Lanjut ke data siswa. Untuk form data siswa saya yang akan menjelaskan. Nah, inilah tampilan dari form data siswa. Ada NIS yang dari text field, nama siswa text field, tempat tanggal lahir text field, jenis kelamin menggunakan radio button, agama menggunakan combo box, alamat menggunakan text area, kelas menggunakan text field, wali siswa menggunakan text field, nomor handphone text field, tahun ajaran juga text field. Nah, di sini NIS-nya sudah otomatis dibuat, jadi tidak perlu di-input lagi. Maka kita akan menginput data baru. Misal Radit, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 96. Ini kami tinggal pilih agama Islam, alamat Cakung, kelas kita relasi dengan data kelas, jadi sudah kita hanya tinggal pilih saja.
sudah otomatis terinput. Kliklah nomor handphone, tahun ajaran 2022. Maka kita akan simpan. Maka data berhasil disimpan dan tampil di data tabel. Untuk mengubahnya pun apabila kita klik data table, maka data yang sudah diinput akan tampil di form pengisian lagi, dan kita akan bisa mengubahnya seperti alamat, misalnya di Penggilingan Cakung. Maka kita ubah, data berhasil diubah, dan di alamat terubah alamatnya. Untuk pencarian, kita bisa mencari nama siswa, agama, alamat, serta kelas, dan wali kelasnya. Coba di sini kita akan cari nama Radit yang baru kita input. Makanya tampil Radit. Dan apabila kita menggunakan tombol hapus, maka data bisa terhapus. Untuk tombol batal pun sudah berfungsi dengan baik. Dan untuk data mata pelajaran akan dijelaskan oleh Agus Sutrimo. Ya, lanjut di sini dengan mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran ini ada ID mata pelajaran. Nah, di sini untuk inputannya udah langsung auto ID dan di enable agar tidak bisa diedit lagi. Dan di sini ada nama mata pelajaran yang bisa kita masukkan dengan nama mata pelajarannya. Di sini ada durasi mata pelajaran dengan menggunakan combo box, dan kelas pun menggunakan combo box. Di sini kita mencoba untuk menginput data mata pelajaran. Contoh di sini yang belum ada, bahasa Arab, dan dengan durasi mata pelajaran 60 menit di kelas 2. Dan di sini auto ID sudah langsung terinput. Coba kita simpan dan data berhasil disimpan. Nah, ketika kita klik maka akan muncul di sini data yang sudah kita input barusan. Contoh, kita akan mengubah bahasa Arab menjadi bahasa Mandarin, dan durasinya kita ubah menjadi 30 menit. Kelasnya tetap kelas 2. Kita coba ubah, data berhasil diubah. Nah, di sini contoh saya akan membatalkan untuk pengeditan atau penghapusan. Di sini saya akan mengkosongkan data mata pelajaran, nama mata pelajaran, durasi mata pelajaran sama kelas. Karena nanti di sini ketika saya klik batal, maka ID mata pelajarannya akan langsung otomatis mengikut ke sini, melanjut dari 9 ke 10. Coba di sini saya menggunakan carinya itu menggunakan nama mata pelajaran. Coba di sini mencari matematika. Coba kita cari, maka akan muncul matematika. Ketika diklik, maka juga akan muncul di sini batal, dan di sini akan lanjut dari 9 ke 10. Di sini akan saya coba button hapusnya. Nah, kita klik dulu di sini salah satu data yang akan dihapus. Kita klik hapus, konfirmasi, maka data akan berhasil dihapus. Dan
sudah selesai untuk penjelasan di mata pelajaran. Kembali ke menu utama dan data kelas akan dilanjutkan oleh Nur Asia. Setelah itu masuk data kelas. Di sini ada ID kelas yang udah nggak bisa diinput karena pakai auto ID. Masukin kelas, misalnya 1B, cari data guru, NIP dan wali kelas. Masuk, kembali. Di sini ada NIP dan wali kelasnya. Masukin tahun ajaran 2022. Simpan. Data berhasil disimpan. Setelah itu kita ubah di tahun ajaran jadi 2021. Klik ubah, berhasil diubah. Setelah itu kita tombol cari di ID kelas, misal 0006, cari, muncul. Setelah itu klik tombol batal, bisa dibatalkan. Untuk menghapus, klik di tabel, lalu klik hapus. Data berhasil dihapus, klik yes. Nah, setelah itu tombol kembali akan dilanjutkan oleh Rofi di data jadwal. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang form data jadwal. Untuk data jadwal, ID jadwal menggunakan auto ID. Untuk ID kelas tahun ajaran, semester dan hari. Inputannya ada yang menggunakan text field, kecuali hari menggunakan combo box, semester menggunakan radio button. Untuk jam memakai combo box, ID mata pelajaran, nama mata pelajaran, NIP, nama pengajar menggunakan text field. Di sini saya akan mencoba menginputkan data supaya tersimpan di data table. Di ID kelas ada cari yang direlasikan ke data kelas. Klik kembali. Semester pilih ganjil atau genap. Untuk hari untuk bisa memilih Senin sampai Jumat, kita pilih hari Rabu. Untuk jam bisa dipilih misalnya 8.30 sampai 9.30. Untuk ID mata pelajaran juga direlasikan ke form data cari mata pelajaran. Saya akan memilih matematika. Kita kembali. Untuk NIP direlasikan ke form data tabel guru. Sini saya akan pilih Muhammad Farhan. Kembali. Di sini saya akan klik tambah untuk bisa disimpan ke dalam database atau tabel jadwal. Oke. Untuk mouse klik pad-nya sudah bisa juga. Di sini saya akan untuk mengubah jadwal harinya. Hari Kamis, dan untuk jamnya diubah jam 10 sampai jam 11. Saya akan klik ubah. Dan sudah terubah. Dan untuk tombol batal juga sudah bisa. Sini saya akan mencoba menghapus data yang di tabel jadwal. Data berhasil dihapus. Itu saya akan mencoba untuk pencarian data di tabel jadwal. Untuk pencarian hanya bisa untuk mata pelajaran dan guru. Misalkan saya akan mencari data mata pelajaran IPA. IPA cari ada. Dan guru misalnya Rofi. Cari ada. Dan kembali. Dan akan lanjutkan oleh Muhammad Farhan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan data nilai.
Ya, sebelumnya itu data nilai itu terdapat dua relasi antara form, yaitu pertama relasi terhadap form data siswa, dan yang kedua ada relasi terhadap form data mata pelajaran. Dan untuk primary key pada tabel nilai ini terletak pada di ID nilai. Langsung saja kita masuk pembahasan. Pada kolom tanggal ini menggunakan JDate untuk input filenya, ID nilai text file, dan sudah dinonaktifkan agar nanti ketika saat di input tidak bisa diedit lagi. Dan NIS nama siswa, kelas juga menggunakan text file dan juga sudah dinonaktifkan. Untuk semester menggunakan radio buatan ada dua pilihan, yaitu ganjil dan genap. Tahun ajaran juga menggunakan text file dan sudah dinonaktifkan. Sisanya untuk ID mata pelajaran, nama mata pelajaran, tugas, UTS, UAS juga menggunakan text file untuk inputnya. Cuman untuk ID mata pelajaran dan nama mata pelajaran dinonaktifkan agar tidak bisa diedit-edit lagi saat nanti proses penginputan. Langsung saja kita masukkan recordnya. Untuk tanggal kita pilih tanggal sekarang, yaitu Juli tanggal 7 tahun 2022. ID nilai sudah otomatis ya, jadi sudah itu otomatis jika sebelumnya sudah pernah di input maka akan bertambah value-nya. Untuk NIS kita klik tombol cari. Nah, ini terdapat form data siswa. Kita pilih salah satu yang kita ingin pilih. Untuk sini saya akan memilih Joko sebagai contoh. Klik dan kembali. Maka kolom-kolom yang tadi kosong akan otomatis terisi sesuai dengan data yang ada pada form siswa. Untuk di sini semester kita manual pilihnya. Di sini saya akan memilih ganjil sebagai contoh. Untuk ID mata pelajaran juga sama. Kita harus mencari terlebih dahulu mata pelajarannya. Sini saya akan mengambil bahasa Inggris. Klik dan kembali, maka otomatis akan terisi juga ya. Untuk tugas, UTS dan UAS kita kliknya masih manual. Di sini tugas saya akan isi dengan nilai 70. Untuk UTS 80 dan UAS 90 sebagai contoh. Setelah itu yang harus dilakukan adalah mengklik tombol hitung pada total nilai akhir. Fungsinya untuk mengkalkulasikan ketiga nilai tersebut dan dibagi 3 untuk mendapatkan total nilai akhir. Kita klik hitung, maka akan muncul nilai 80. Di bawahnya terdapat keterangan nilai yang di bawah angka 70 dinyatakan tidak lulus. Maka jika seandainya Joko ini total nilai akhirnya di bawah 70, maka keterangannya akan berisikan tidak lulus. Karena Joko di sini total nilai akhirnya 80, yang dimana KKM-nya itu 70, maka Joko dinyatakan lulus. Setelah sudah, maka kita klik tombol simpan. Data berhasil disimpan dan akan muncul di tabel nilai yang tadi barusan kita input ini. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus salah satu. Ya, di sini saya akan menghapus Joko yang sebelumnya sudah diketik. Kita klik tombol hapus. Akan ada konfirmasi dialog. Apa Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita klik yes. Maka data berhasil dihapus. Sebelumnya kita ingat dulu ya, yang tadi kita hapus itu NA002. Meskipun namanya sama Joko, tapi ID nilainya berbeda. Maka yang hilang adalah NA002. Saya akan menjelaskan lagi fungsi tombol batal ini apa. Ketika kita mengklik salah satu data ini, kan akan muncul, maka kita ketik batal, itu akan menghapus text file yang tadi telah terisi ya. Jadi fungsinya untuk menghapus, agar jika kita ingin
tidak ingin mengetik tadi, kita bisa mengklik batal. Di sini saya akan mencoba lagi untuk mengedit asep, data nilai asep. Kenapa di sini tidak muncul semuanya saat di mouse click? Karena yang ditampilkan pada tabel nilai itu hanya beberapa saja. Karena jika ditampilkan semuanya kemungkinan akan sangat lebar ya tampilannya ini. Jadi diputuskan untuk memasukkan yang penting-pentingnya saja. Jadi mau tidak mau harus menginput manual lagi. Sebagai contoh di sini kita ubah lagi menjadi tanggal sekarang 7 Juli 2022. Kelasnya juga tidak mau kita harus mencari lagi NIS yang bernamakan asep. Kita cari nama siswa asep. Di sini asep SW006 NIS-nya ya. Kita klik, kita kembali, maka akan terisi otomatis lagi tahun ajarannya 2020 ya. Untuk mata pelajaran tidak perlu karena tidak ada yang berkurang di sini ya di tabel nilainya. Di sini kita akan merubah tugas ya. Tugas di sini tugas UTS UAS sebelumnya nilainya 90. Saya akan ubah satu persatu menjadi 80, 80 dan 80. Dan selanjutnya adalah mengklik tombol hitung, jangan lupa. Yang tadinya total nilai akhir, jika diklik hitung, maka akan berubah. Yang tadi 90 menjadi 80. Dan hasilnya pun tetap lulus ya, karena kan total nilai akhir dari siswa bernama Asep ini di atas 70, yaitu 80 ya. Jadi tetap dinyatakan lulus. Karena kita akan mengubah data, yang akan diklik adalah tombol ubah. Ada box konfirmasi, data berhasil diubah. Kita lihat perubahannya. Untuk siswa bernama Asep yang tadinya tugas UTS UAS jumlah nilainya sama 90 berubah menjadi 80, 80, 80 dan nilai akhirnya pun juga 80, dinyatakan lulus. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk pada moderator. Ya, lanjut dari saya masih ada satu, itu data laporan. Di dalam data laporan ini terdapat button-button yang menghubungkan button print untuk tombol cetak. Di sini ada laporan data kelas, laporan data mata pelajaran, laporan jadwal pelajaran, laporan data guru, laporan data siswa, dan yang terakhir laporan nilai hasil belajar. Saya akan mencoba menampilkan laporan data kelas. Silin dulu. Oke, jadi seperti ini laporan data kelas. Kemudian ini laporan data mata pelajaran. Ini laporan jadwal pelajaran. Selanjutnya saya menampilkan laporan data guru. Lanjut lagi laporan data siswa. Lanjut lagi yang terakhir ini laporan untuk data nilai. Ya, mungkin seperti itu saja yang bisa kelompok kami demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata.
ataupun salah pengucapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.